Puji nama Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada Minggu, pada tanggal 23 Agustus hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan mau melawat setiap kita, Tuhan mau menguatkan setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan saatnya kami Tuhan untuk kami datang memuji menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua yang akan dikuatkan oleh Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat firman Tuhan. Kami percaya kekuatannya sesungguhnya kami dapatkan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku
Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lagi patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sangat begitu luar biasa bagi kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di detik ini, sampai di saat ini, kami percaya atau kami menyadari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersyukur, memuji akan kebesaran nama daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami imani apa yang boleh kami lakukan pada saat ini boleh berkenan kepadamu dan boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami rindu lagi kami dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami membaca, sebelum kami mendengar firman, kami mohon Tuhan layakkan kami untuk kami mendengar, menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa kami imani bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman kami dalam kami menjalani kehidupan apalagi di hari-hari ini. Kami berdoa, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami. Engkau beracara di saat kami mendengar dan menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami, umat-umat Tuhan, untuk mendengar firman, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau memberikan konsentrasi yang baik bagi kami, untuk kami mendengar firman. Kami ada kebebasan untuk mendengar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kami percaya, kami imani telah diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dengar, kami terima, kami baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, ya di mana saja berada pada saat ini. Ya tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Allah yang begitu luar biasa yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Ya puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita buka akan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Ya, saudara juga mungkin ada aplikasi Alkitab di handphone, silakan dibuka. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini adalah kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, puji Tuhan saudara, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang sangat begitu luar biasa dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Dan pada kesempatan ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan adalah merdeka di dalam Kristus. Tentunya saat ini masih dalam situasi memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu tentunya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Jadi kemerdekaan itu boleh terjadi bukan secara mudah atau gampang untuk memperoleh kemerdekaan, khususnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi tentunya ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk memperebutkan kemerdekaan dari tangan kaum penjajah. Tentunya rakyat bangsa Indonesia pada waktu itu, mereka berjuang, mempergunakan senjata, mempergunakan bambu runcing. Mereka pantang menyerah. Taruhannya adalah darah, taruhannya adalah nyawa, melawan kaum penjajah untuk merebut namanya kemerdekaan tersebut. Dengan perjuangan yang gigih, dengan perjuangan yang pantang menyerah, tentunya pada akhirnya bangsa Indonesia boleh merdeka dengan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, oleh bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, saya tidak berbicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi tentunya saya bercerita, saya mau menyampaikan firman Allah tentang bagaimana kita merdeka di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Telah kita baca akan kebenaran firman Tuhan yang sangat begitu luar biasa pada saat ini. Saya baca kembali dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Nah, saudara-saudara, sebagai umat yang percaya, yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja berada pada saat ini. Kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Kemerdekaan di dalam Kristus, itulah tentunya saudara-saudara adalah status yang tentunya dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahkan sebagai juru selamatnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus telah memerdekakan, ya, karena Kristus telah memerdekakan dari segala ikatan, segala kutuk dosa. Nah, saudara-saudara, di sini perlu kita ketahui bahwa Rasul Paulus katakan dalam firman Allah tadi yang telah kita baca adalah kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Rasul Paulus sampai berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Nah, saudara-saudara, karena tentunya pada saat itu jemaat di Galatia, jemaat yang ada di Galatia, jemaat Tuhan yang ada di Galatia, mereka mulai hidup terbelenggu oleh apa? Hal-hal agamawi dan tradisi, hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tentunya tidak mempermuliakan nama daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mereka orang yang percaya, mereka tahu kebenaran firman, tetapi mereka jauh daripada kebenaran firman. Mereka jauh daripada harapan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya tentunya, ketika kita sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita benar-benar tentunya kita merdeka, saudara-saudara. Untuk itu, kita sebagai orang yang percaya, kita orang yang merdeka di dalam Dia. Kita tidak boleh terikat kembali oleh apa? Segala hal-hal duniawi, segala hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu perlu kita tinggalkan dalam hidup kita.
Kalau kita orang yang merdeka, kita tidak terikat dengan hal yang demikian. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa di sorga. Tentunya kalau kita adalah orang yang merdeka, kita tidak terikat, tidak berada lagi, dan kita tidak ada dalam posisi dalam ranah yang demikian. Karena kita adalah orang yang merdeka. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, tentunya orang akan berpikir atau orang akan mengungkapkan, orang akan berkata bahwa saya masih manusia. Jelas memang kita masih manusia. Tetapi bagaimana kalau kita sebagai orang yang percaya, kita selalu berada dalam perkataan, berada dalam pemikiran demikian, saya masih manusia. Jadi saya masih terikat dalam kehidupan yang lama yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau kita memiliki suatu persepsi pemikiran yang demikian, saya rasa kita gereja Tuhan sulit untuk kita merdeka dan sulit kita memiliki perubahan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Tinggalkan, memang kita masih manusia. Tetapi marilah kita berusaha, kita berjuang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, orang yang merdeka, tentunya dia tidak hidup lagi di dalam hal-hal yang duniawi. Nah, saudara-saudara, sebagai umat yang percaya, di sini perlu kita ketahui bahwa tanpa disadari, kita masih diikat, tanpa disadari, kita masih dibelenggu, diperbudak oleh tradisi-tradisi atau aturan-aturan, organisasi, hal-hal yang tidak mempermuliakan nama daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada pada saat siang hari ini. Di sini perlu kita ketahui bahwa ada ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, ada ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus. Merdeka sejati dalam Kristus tentunya ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi. Dan kita tentunya sebagai gereja Tuhan, kita hidup menuruti tentunya apa itu adalah kebenaran firman Allah atau firman Tuhan. Karena kita juga tentunya kita sebagai gereja Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup. Merdeka sejati di sini perlu kita ketahui bahwa tentunya kita benar-benar merdeka, tidak terganggu, tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Nah, saudara-saudara, jadi kita benar-benar merdeka, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Karena itu tentunya kita sebagai gereja Tuhan, kita harus berjalan pada firman Allah sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada saat siang hari ini. Jadi hal-hal yang duniawi apa? Sebagai gereja Tuhan adalah tentunya kebencian, iri hati, merendahkan, saling menjatuhkan, saling memfitnah, dan ada banyak hal. Nah, sebagai gereja Tuhan, bagaimana kehidupan saya dan saudara? Tidak mau bersekutu mungkin, tidak mau memuliakan Tuhan, bosan berdoa, bosan menyembah, bosan mau melakukan firman Allah. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kalau kita belum di dalam hal yang demikian, kalau kita masih jauh daripada kebenaran firman, berarti kita belum memiliki kemerdekaan
yang benar-benar di dalam Dia. Kita masih suka benci, suka meremehkan, suka meremehkan orang lain. Siapa sih kamu? Merasa kadang kala hidup kita paling benar, orang lain itu salah. Kalau kehidupan kita gereja Tuhan masih berpikir dengan hal yang demikian, saya paling benar, berarti kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita belum dimerdekakan. Masih ada kebencian, masih sifat saling menjatuhkan. Kehidupan kita tidak takut pada kebenaran firman. Kita tahu kebenaran firman, tetapi kita tidak ada dalam ranah kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, sebagai orang percaya, merdeka sejati artinya bahwa kita benar-benar merdeka, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Ya. Kita tidak berada dalam hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita mengatakan kita merdeka dalam Tuhan, tetapi kita masih minuman obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras. Mari kita orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, kita tidak cukup di KTP kita dikatakan Kristen. Tunjukkanlah kita sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau kita masih mabuk-mabukan, masih narkotika, berbahaya, apalagi dengan situasi keadaan dunia ini, kita masih dalam hal yang ranah yang demikian, berarti kita belum merdeka di dalam Dia. Kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari gereja Tuhan, dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi, pergejolakan yang terjadi, keadaan dunia yang semakin jahat ini, kita rubah pola pikir kita. Bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dengan firman dan kebenaran? Sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di hari-hari ini, bagaimana merubah kehidupan kita untuk kita semakin tunduk kepada Tuhan, untuk semakin kita rela, untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan, untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan di hari-hari ini. Bukan saling melihat satu dengan yang lain, kesalahan satu dengan yang lain, tetapi kita ambil prinsip, saya mau melakukan firman. Dimanapun saya berada, saya mau melakukan firman, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau hidup menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu tujuan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi marilah kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Memang kita masih di duniawi, kita masih ada di dunia, tetapi mari kita berusaha untuk kehidupan kita dalam setiap langkah, cara hidup kita selalu menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita masih suka menjatuhkan, meremehkan, menjelekkan orang lain, sedangkan kita tahu akan kebenaran firman, berarti kita belum memiliki namanya kemerdekaan yang sejati dalam Yesus. Mari kita sebagai orang percaya, kita terus berusaha selama kita masih hidup ini, hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus adalah bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki kemerdekaan yang sejati dalam Kristus Yesus, dia memiliki tanggung jawab. Ya, jadi dia bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, tentunya sebagai gereja Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita berusaha mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya kira kita dapat memahami hal yang demikian, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya kira kita dapat memahami perkataan firman Tuhan yang demikian.
Tentunya kita sebagai gereja Tuhan, jadi kita bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tentunya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan tentunya maka hidup kita, hidup yang kudus, dan tentunya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada usaha. Kita berusaha, kita berjuang. Memang kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bisa salah. Tetapi jangan kita tetap jatuh dan tetap ada dalam ranah yang salah. Tetapi mari, kalau kita dalam keadaan yang salah mungkin bagi kita saat ini, kita sudah jatuh, mari kita bangkit. Kita berusaha, kita bangkit, kita berjuang supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Jangan selalu kita berada dalam ranah yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang hidupnya menuruti keinginan daging, yang hidupnya menuruti keinginan hawa nafsunya daripada mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi saya sudah berkata tadi demikian. Kadang orang bilang saya masih manusia. Tadi saya sudah ungkapkan, saya masih manusia Pak Pendeta. Siapa juga bilang saya malaikat. Memang kita masih manusia. Tetapi perkataan manusia, perkataan itu itu mungkin perkataan pembelaan diri. Tetapi kita jauhkan perkataan itu. Mari kita mau merubah. Berarti kalau kita memiliki perkataan itu, kita masih tetap mau dalam ranah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada usaha, tidak ada daya juang. Bagaimana kita memperoleh kemerdekaan dalam Kristus yang sejati? Bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan kalau kita masih dalam perkataan demikian dan dalam zona yang demikian? Ada firman Allah berkata, sempurnalah engkau sebab aku sempurna. Kita harus berusaha hidup yang menyenangkan hati Tuhan selama kita masih ada dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan, kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup dalam dosa. Hidup dalam kebencian. Hidup tidak takut akan Tuhan. Hidup yang tidak mau menyembah. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup dalam hal yang demikian. Masih hidup dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai umat yang percaya, yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus tahu dan kita pertahankan bahwa hidup kita sudah mati tentunya terhadap dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah itu sendiri. Mari kehidupan kita ini dapat dibaca dan dilihat orang seperti apa hidup kita dengan Tuhan. Seperti apa cara hidup kita. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa perkataan kita terhadap sesama. Selama saya masih ada di dunia ini, kita ini adalah surat yang terbaca. Rasul Paulus berkata, kita ini adalah surat yang terbaca. Dapat dibaca dan dilihat orang. Bagaimana kita bisa jadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Kalau kehidupan kita masih terikat dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mari arahkan pandanganmu kepada firman dan kebenaran di hari-hari ini. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya, tentunya kemerdekaan yang sejati yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita nyatakan lewat tindakan hidup kita, karakter kita, perbuatan kita, kita nyatakan lewat hidup kita, supaya hidup kita jadi berkat bagi dunia ini, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan bukan nama kita, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara.
Di dalam kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi Tuhan sudah menebus kita, memerdekakan kita, menebus dosa kita, Dia mati di kayu salib. Tentunya apa yang Tuhan lakukan bukan berarti kita harus hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Berfoya-foya, mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang kita miliki, kadangkala bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai kepada hal yang salah, yang tidak tepat. Mari sebagai gereja Tuhan, kemerdekaan yang diberikan, kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling meremehkan, tidak ada saling merendahkan. Kehidupan kita benar-benar kehidupan yang mau menyembah, yang mau berdoa, yang mau memuliakan Tuhan selama kita masih ada dalam dunia ini. Isilah kemerdekaan yang Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu saya berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, mari kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, dan yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus adalah hidup sebagai hamba. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara, ini sangat begitu luar biasa sekali firman ini. Ini sangat mendidik saya, mendorong kita gereja Tuhan. Jadi hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk tentunya serupa seperti Kristus Yesus itu sendiri. Kolose 1 ayat 28 dikatakan di sana, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus tentunya bisa kita alami karena kita sudah tentunya merdeka di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama, kalau kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, dan saudara bisa membaca firman Tuhan ini. 1 Korintus 9 ayat 27, di sana saya mengambil poin yang pertama adalah disiplin secara rohani. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang ada pada siang hari ini, kita disiplin secara rohani. Untuk lebih jelas, mari lebih baik kita baca akan kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saya mengambil adalah disiplin secara rohani. Sebagai orang yang percaya, kehidupan kita tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saya kasih contoh seperti orang melatih pemain musik atau melatih musik. Katakanlah dia melatih musik gitar, tamborin, keyboard dan lain sebagainya. Seorang pelatih
dia mengajar muridnya, tentunya muridnya itu bisa kadang-kadang bisa salah. Tetapi seorang murid yang ingin dia menjadi yang terbaik, tentunya walaupun salah, dia terus belajar dan terus belajar. Sehingga dia semakin baik dan bisa menjadi pemain tamborin, bahkan pemain musik yang handal, karena dia tidak menyerah. Kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kehidupan kadangkala kita bisa jatuh. Kita salah. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mari kita bangkit. Kita bangun. Kita menguasai diri kita. Kita berusaha menguasai diri kita. Untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh juga dalam hal berdoa. Kadangkala kalau mau berdoa kita susah, berat. Tetapi kalau menonton televisi, kita tidak ngantuk. Tetapi mau berdoa kadangkala kita ngantuk. Ada firman Allah berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Mari kehidupan kita. Kita mau berusaha. Kita mau bangkit. Mau berdoa, mau bersekutu, hidup yang benar, hidup yang terpuji, hidup yang menyenangkan hati Tuhan selama kita ada dalam dunia ini. Kita menguasai diri, kita disiplin secara rohani. Sebagai gereja Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam saya dan saudara. Tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Dan itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Tentunya kehidupan kita harus tinggal dalam Dia. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tinggal di dalam Dia. Kita berada dalam kebenaran firman-Nya. Karena kita tinggal dalam Kristus. Karena apa yang dari dalam ini akan memancarkan Kristus. Sehingga orang dunia melihat bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Kita tinggal dalam Dia. Bagaimana gereja Tuhan? Apakah masih tinggal dalam kekuatanmu? Apakah masih tinggal dalam kekuatan hikmatmu? Apakah masih tinggal dalam kemampuanmu manusia? Apa yang engkau miliki? Mari saudara. Tetapi mari kita sebagai gereja Tuhan. Apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tetap tinggal dalam Dia. Hidup kita diberkati. Di saat kita susah dan senang dan susah. Kita tetap di dalam Dia. Jemaat Tuhan di mana saja berada saat ini. Mari kita tetap di dalam Dia. Walaupun hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan di hari-hari ini. Kita tetap tinggal dalam Dia. Jangan sampai kita jauh di dalam Dia. Jangan sampai kita jauh di dalam Dia. Mari kita mau selalu dapat merendahkan diri di kaki Tuhan. Di saat kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, berhimpun bersama-sama. Tetapi saudara berada di rumah. Memang karena kondisi situasi COVID ini, kita tidak bisa berkumpul. Tetapi di saat di rumah, saat di mes, di mana saudara berada, saudara ingat kepada Tuhan. Mau menyembah, mau berdoa, mau hidup dalam firman dan kebenaran. Bukan nanti harus berkumpul dengan pendeta atau gembala. Situasi saat ini, inilah ujian iman orang yang percaya. Mana kehidupan kita gereja Tuhan yang mau tetap memuji nama Tuhan di saat tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pendeta. Ini ujian bagi kita. Apakah kita tetap memuliakan nama Tuhan atau tidak lagi di hari-hari ini? Apakah kita tetap terlena, tetap jauh? Dunia sudah seperti ini, kita masih tetap jauh.
Mari kita memiliki perubahan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang paling disuka orang adalah yang paling nomor terakhir, ya kan? Sudah mau selesai. Yang terakhir adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tentunya kita hidup di dalam kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi sebagai gereja Tuhan, kehidupan kita yang ada saat ini, kita tetap hidup di dalam kasih karunia daripada Allah. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Melainkan sebagai gereja Tuhan, biarlah Yesus yang terus bekerja dan memakai serta tentunya mengekspresikan melalui kehidupan kita. Jadi sekali lagi, marilah kita sebagai gereja Tuhan berjalan dalam kasih karunia Tuhan, bukan tentunya karena kekuatan kita, melainkan tentunya biarlah Yesus yang terus bekerja dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Mengekspresikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah firman yang kita dengar, yang kita baca pada saat ini. Jadi mari saudara, firman yang telah kita dengar pada saat ini, kita terima, kita lakukan, kita laksanakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang merdeka, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar itu tidak sia-sia, tidak lewat percuma, tapi kami dengar, kami terima, kami laksanakan, kami jalankan dalam hidup kami. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Berkati kami seisi pastori, berkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka, keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu buka jalan. Berkati bangsa negara ini, Tuhan berikan keamanan, kedamaian. Pemerintah-pemerintah yang ada dari pusat sampai ke bawah RT RW diberkati Tuhan. TNI Polri diberkati. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka dalam menjalankan tugas. Bahkan mereka yang sakit di rumah sakit, mengalami sakit penyakit, COVID dan lain-lain sebagainya, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati dokter, para medis dalam memberantas COVID-19 ini. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa berkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkati. Kalimantan Utara, desa Antutan ini diberkati Tuhan. Kami taruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mulai saat ini dan seterusnya, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tidak tinggal diam bagi kami. Engkau menyertai, Engkau melindungi kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Dan kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan kami selalu alami di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kami tutup doa ibadah pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja berada, kita tetap setia, kita hidup dalam firman dan kebenaran. Bila firman yang kita dengar, kita terima, kita lakukan. Karena yang diberkati oleh Tuhan adalah saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran firman. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka. Selamat siang. Haleluya. Puji Tuhan.